Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, balik lagi bersama saya Bambang Firdiansa, masih di channel yang sama, yaitu adalah channel Bambang Firdiansa Law. Sahabat-sahabat semua, publik kembali heboh. Nama Ferry Irwandi mendadak viral setelah tampil di acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kenapa viral? Karena Ferry dengan lantang menyebut bahwa ada dalang di balik aksi besar 25 Agustus 2025. Ingat, ini bukan sekedar opini biasa. Ferry Irwandi berbicara dengan penuh keyakinan, membawa data dan membuat banyak orang tercengang. Pertanyaan besarnya adalah, siapa dalang yang dimaksud? Dan apakah pengakuan Ferry ini akan direspon serius oleh yang punya kebijakan, khususnya oleh negara? Kita tarik ke belakang. 25 Agustus 2025, ribuan massa turun ke jalan, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah. Spanduk terbentang, orasi membakar semangat, dan situasi berubah menjadi panas. Media menyorot aksi ini sebagai salah satu yang terbesar setelah reformasi. Tapi publik bertanya-tanya, kenapa begitu cepat, begitu masif, dan begitu terorganisir? Apakah ini murni gerakan rakyat? Atau ada kekuatan lain yang mencoba untuk menggerakkan? Rumah pejabat jadi sasaran. Kita masih ingat, rumah anggota DPR RI, yaitu adalah Sahroni, didatangi warga. Setelah itu rumah Menteri Keuangan juga dijadikan target, lalu menyebar ke berbagai wilayah strategis. Disinilah muncul kecurigaan, apakah masa bergerak spontan atau ada skenario besar di baliknya? Ferry Irwandi kemudian muncul dengan pendekatan berbeda, bukan teriak-teriak tanpa dasar, bukan asal tuduh. Dia memakai OSIN, Open Source Intelligence. Apa itu OSIN? Sederhananya, analisis berbasis data terbuka, melacak jejak digital, melihat pola percakapan, menelusuri akun-akun yang diduga menggerakkan massa. Ferry menunjukkan bahwa ada akun-akun kunci yang sejak jauh hari sudah membangun narasi provokatif. Narasinya sama, polanya mirip, dan ternyata terhubung ke jaringan tertentu. Ini menarik, sahabat-sahabat semua. Karena biasanya orang hanya bicara gosip politik, tapi Ferry datang dengan data digital. Dia bicara tentang pola, jaringan. Bagi publik, ini membuka mata bahwa di era digital dalang bisa dilacak. Bagi publik, ini membuka mata bahwa di era digital dalang bisa dilacak, bukan sekedar bayangan tanpa bukti. Ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saat Ferry bicara, suasana studio mendadak berubah. Aiman terdiam sejenak, mencoba menyeimbangkan. Narasumber lain tampak kaget, ada yang tersenyum kecut, ada juga yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu Tapi kurang argumen Ferry terlalu kuat untuk diabaikan. Penonton di studio terkesima, penonton di rumah pun langsung ramai di media sosial. Wah, sahabat-sahabat, akhirnya ada yang bicara pakai data. Begitu komentar netizen. Ada juga menyebut Ferry berani ambil risiko besar karena mengungkap hal sensitif bukan tanpa konsekuensi. Momen ini menegaskan, kadang satu orang dengan data bisa lebih kuat daripada 1000 orang yang hanya beropini. Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan penjara. Namun, Ferry juga mengingatkan dengan tegas, apa yang dia paparkan bukan bukti hukum final. Ini hanya pintu awal, bahan mentah yang harus diproses aparat penegak hukum. Artinya, jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Jangan langsung menghukum tanpa proses hukum. Tugas Ferry hanya menunjukkan arah, selebihnya ada di tangan penyidik, aparat, dan lembaga negara. Bagi saya secara pribadi, sebagai masyarakat, ini poin penting. Analisis digital bisa jadi petunjuk, tapi tetap harus diuji di pengadilan. Tanpa itu, kebenaran bisa bias dan keadilan menjadi kabur. Pesan ini membuat pernyataan Ferry tidak sekedar provokatif, tapi juga bertanggung jawab. Nama akun, mungkin hashtag Mas Bud bisa dilihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Sahabat-sahabat semua, kita sekarang sampai di titik penting. Dalang aksi 25 Agustus mulai terungkap, setidaknya lewat paparan Ferry Irwandi. Tapi apakah negara akan berani menindaklanjutinya? Atau kasus ini akan tenggelam seperti isu-isu sebelumnya? Kita tahu, membongkar kebenaran seringkali berhadapan dengan resiko besar. Tapi tanpa keberanian, rakyat hanya akan jadi penonton.
Pertanyaannya, apakah bangsa ini siap menghadapi fakta atau justru memilih menutup mata? Saya ingin dengar pendapat sahabat-sahabat semua. Apakah Anda percaya pada paparan Ferry? Apakah aparat akan bergerak atau hanya diam? Silahkan tinggalkan komentar agar diskusi ini tidak berhenti di sini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Karena di sini kita akan terus mengawal kebenaran. Saya Bambang Ferdiansyah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.